Saya itu jarang sekali mengeluarkan air mata. Walaupun ketika ada orang atau sahabat dekat atau siapapun, bukan siapapun ya, kecuali keluarga saya yang meninggal dunia. Tapi kemarin setelah Olga Saputra meninggal dunia, ada satu lagi seorang legenda luar biasa yang benar-benar luar biasa, yang Anda semua tahu pasti, Mak Nori. Mpok Nori meninggal dunia. Setelah berkali-kali diisukan, dihoaxkan bahwa beliau meninggal dunia, beberapa hari yang lalu beliau meninggal dunia. Dan sangat amat menyedihkan. Kenapa? Karena Mpok Nori ini memiliki sebuah hal yang berbeda dengan artis-artis lain. Kalau Anda bekerja di televisi, Anda silakan tanya dengan kru-kru yang bekerja di sana. Sebutkan nama Mpok Nori. Percaya apa tidak, semua kru yang ada di TV sayang sama Mak Nori. Benar-benar sayang sama Mak Nori. Karena Mak Nori itu adalah orang yang luar biasa, yang juga sayang sama kita. Sebelum saya mulai, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pada Jumat pekan lalu, Mpok Nori meninggal dunia. Artis multitalenta bernama lengkap Nuri Sari Nuri ini wafat pada usia 84 tahun. Mpok Nori kerap menghiasi layar Trans 7. Dia bisa memerankan apa saja. Salah satu peran fenomenal Mpok Nori adalah ketika mengisi segmen curhat pada OVJ Sahur beberapa waktu lalu. Kini Mpok Nori sudah tiada, namun yang jelas segala tingkah polanya tentu tak lekang di ingatan masyarakat. Selamat jalan Mpok Nori. Sosok yang sangat luar biasa. Salah satu orang yang paling dekat dengan Mpok Nori itu adalah cucunya. Karena cucu Mpok Nori itu mengikuti kemanapun Mpok Nori pergi, menjaga Mpok Nori setiap harinya. Saya ingin bicara empat mata dengan beliau. Saya ingin tanya seperti apa kejadiannya dan bagaimana kehilangannya ketika Mpok Nori akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ini adalah Rosita. Rosita adalah cucu Mpok Nori yang selalu menemani Mpok Nori kemanapun Mpok Nori berada. Rosita. Apakah? Wah, saya nggak tahu mesti mulai dari mana tanya. Pada saat, saya lupa pada saat dulu saya ke rumah Mpok Nori itu ada Rosita nggak ya? Ada. Ada ya? Ada ya? Selalu ada. Selalu ada di sana ya. Dan Rosita ini adalah cucu ya berarti cucu, ya? cucu dari anak kah? Anak pertama. Anak pertama. Dan memang Mbak Rosita memang menemani Mpok Nori kemanapun? Iya, saya menemani dia dari 2002. Dari tahun 2002? Iya. Dari tadinya kan emak saya yang kemana-mana ngikutin. Betul. Terus pas emak saya sakit, terus terganti sama saya. Gitu. Berarti maksudnya Rosita termasuk bisa dibilang memang bekerja untuk Mpok Nori pada saat iya, itu? Memang bekerja untuk Mpok Nori? Tapi udah nggak ada sekarang. Iya, hanya tinggal nama. Boleh, jujur aja saya juga sedih kalau bicara tentang Mpok Nori. Karena entah kenapa Mpok Nori itu termasuk salah satu artis yang saya nggak pernah dengar beliau komplain sama sekali. Iya kan? Iya, bener. Nggak kenal lelah gitu orang. Diminta apa iya, disuruh apa iya. Boleh tahu meninggalnya kenapa? Pada waktu itu emang sakit kan udah lama. Cuman saya berobatnya rutin, saya anterin terus berobat. Kemana aja, suntik, ntar kontrol ke Pasar Rebo gitu. Emang dia punya asma tuh dari kecil katanya, kata dia. Punya asma dari kecil, terus sekarang kenanya lambung. Kena lambung juga, kena emah. Nah tuh udah sebulan itu tuh alhamdulillah makannya doyan, udah sehat karena saya berobatnya rutin, saya ajak.
Nah kemarin tuh ceritanya cucunya, kan cucu yang adik saya nih, Bontot tinggal sama Majinori. Dia sekolahnya jurusan Karawitan di 57. Nah ada tugas dari sekolahan, tugas main gendang gitu, main musik. Nah sampai jam 7 malam tuh belum pulang dari sekolahan. Nah hujan di luar tuh deras. Jadi dia khawatir apa gimana, tahu sendiri zaman sekarang kan di jalanan banyak orang-orang gitu. Jadi dia khawatir, dia mikir aja, saya bilangin udah Maji jangan pikirin, ntar juga pulang, saya kata gitu. Pas gitu, ya udah katanya teleponin, saya teleponin tuh itu teman-temannya, katanya udah kok Wawan udah pulang, katanya gitu. Nah kira-kira jam 10 tuh timbul dah, kan dia kan nggak boleh kesel, nggak boleh apa, iya stres. Jadi dia batuk terus, Maji, batuk terus, batuknya kan kebangetan, jadinya agak sesak napasnya. Saya liatin ini kok makin lama makin nyesek gitu tuh pada hari Rebo malam Kamis. Pas gitu jam 11:30 jam 11 saya tawarin, Maji rumah sakit yuk ke UGD, saya gituin. Ntar dulu dah, saya kata gitu, uap aja dulu, kan kita di rumah yang persiapan uap nebulizer itu. Saya uap gitu, saya tungguin setengah jam, kok ini makin nyesek kayaknya gitu. Saya bawa ke UGD akhirnya ke rumah sakit. Nyampe sana terus langsung di infus vitamin tuh sebotol sama di periksa darah. Nah saya tungguin periksa darah kan 2 jam, ditungguin hasilnya nggak ada penyakitnya. Tidak itu bagus penyakit. Iya periksa darah. Pas gitu saya dipanggil sama dokter, Bu maaf ini nggak dirawat katanya gitu ya. Maksudnya nggak dirawat? Boleh pulang. Boleh pulang? Iya boleh pulang. Karena sebenarnya sehat gitu. Sehat, iya, jadi nggak ada penyakitnya, hanya sesak dari batuk katanya gitu. Ntar gue dikasih obat redahan kata dokter gitu. Terus saya ngomong, Maji ini nggak boleh dirawat, saya kata gitu. Dia kan kalau masuk UGD selalu minta rawat karena nggak enak nih dadanya nyesek. Terus gimana? Yang dokter nggak ngasih gimana? Saya gituin. Ya udah yuk pulang, kata dia gitu. Pulang juga jalan tuh dari tempat tidur ke mobil, jalan kaki, nggak mau pakai kursi roda. Terus di mobil ngomong, kemana ya kita berobatnya yang enak, katanya yang bisa dirawat, katanya gitu. Kata dia gitu, yuk kita nyoba katanya ke Gatot Subroto, kata dia gitu, teman Maji. Ya udah besok pagi Maji kita pergi ke UGD Gatot Subroto, tuh pada hari Kamis pagi. Pas Kamis pagi saya tanya, Maji jadi ke rumah sakit, saya kata gitu. Gak usah deh, kita suntik aja katanya ke dokter Stefan di Cempaka Putih. Disuntik tuh di situ. Nah disuntik tuh mendingan tuh. Habis makan apa ada pulang suntik jam 11 sampai rumah. Pas gitu Johor tuh masih sholat tuh hari Kamis. Habis sholat Zuhur terus dia makan lagi. Nah habis sholat asar dia minum obat nyeseknya itu. Mendingan tuh bisa tidur sorenya. Nah abis sisa terapi, di rumah juga punya alat terapi tuh, terapi tempat tidur. Gimana Maji, enakan? Saya kata gitu ya, enakan. Jam 10 malam tuh kambuh lagi nyeseknya, batuk lagi tuh kayak semula kayak lagi malam Kamis, batuk lagi. Maji mau kemana? Saya kata gitu. Gua kok nggak punya tenaga, katanya gitu. Lah kenapa? Lemes. Maji mau kemana? Mau kamar mandi. Saya antar ke kamar mandi, ke kamarnya. Pas habis kamar mandi saya tidur lagi. Udah Maji tidur. Iya gua ngantuk, kata dia gitu. Tidur tuh. Saya orang dari sore namanya nggak makan. Saya naik ke atas ke kamar, saya makan dulu. Lah sebelum makan, saya diparanin sama anak saya. Maji gitu. Saya turun buru-buru. Nggak tahu udah centang di tempat tidur. Di sofa. Di sofa? Iya, di sofa. Udah nggak daya. Maji, saya panggil. Berarti sempat jalan dari tempat tidur ke sofa? Jalan. Saya payang gitu jalan. Habis 2 kali kamar mandi tuh. Jadi terakhir kali memang ditinggal di sofa atau di tempat tidur? Dia kan tidurnya emang nggak di tempat tidur. Memang di sofa tidurnya? Di sofa tidurnya, di ruang tamu. Udah lama. Lalu maksudnya udah itu? Lemes gitu, centang begitu. Lemes di sofa, jadi nggak... Maji udah nggak bisa ngomong dari situ. Dibawa ke rumah sakit langsung? Saya langsung bawa lari. Terus masih ada itu ya? Masih ada. Pas di mobil masih itu dah gitu, masih dengar gitu kita panggil, Maji, gitu. Saya bangunin, udah tuh supir udah kayak apaan ke rumah Pasar Rebo. Pas gitu aja nyampe sono, udah langsung diituin, udah nggak bisa apa-apa.
Langsung dinyatakan? Iya, tapi matanya nggak merem, cuma aja melotot gitu. Dinyatakan meninggal? Belum. Heeh. Nyampe rumah sakit saya kira-kira jam 1 kali, setengah 1 dari rumah, jam 1 nyampe rumah sakit. Ya udah tuh masukin selang semua selang. Dan berapa hari bertahan? Dari jam 1 itu sampai jam 8. Dan dinyatakan meninggal? Dinyatakan meninggal. Jam 8 kurang, terus dimasukin yang kayak empeng gitu tuh, apa sih mulutnya. Digituin, dikompa ininya. Tahu-tahu katanya, ya, Ma Jenori udah nggak ada. Mbak ada di sana pada saat itu? Saya emang selama di rumah sakit emang Ada di saya. sana? Saya emang nggak pernah pergi. Nggak pernah pergi kemana-mana. Pokoknya dia mau kontrol ke apa sih namanya, yang itu poliklinik. Kemana tuh saya pasti ada, pasti saya antar. Saya cuma mau nanya ya. Mbak Nori kan usia udah 84. Iya, 84. Mau jalan 85 dia. Pada saat itu melihat Ponori seperti itu, apakah memang direlakan atau? Sebenarnya mas saya belum ikhlas saya bener. Saya karena rasa gimana ya, ceritanya kemarin dari saya kan tadinya misah rumahnya. Saya diajak ke situ, Pindah ke rumahnya, pindah saya ke rumah dengar itu. dia. Dan sempat akhirnya pindah kan? Pindah, alhamdulillah. Dia yang dia pinta, saya lakuin. Udah saya laksanakan gitu. Pas saya pindah, saya hanya 3 bulan bertahan. Tadinya dia minta temenin sama saya di situ. Saya datang ke rumah dia, tahu saya ditinggal. Itu yang bikin hati saya kayak diiris-iris. Sakit banget rasanya. Saya bilang udah berapa kali dipinta tinggal di situ, cuman saya belum bisa, soalnya saya kan masih punya anak yang sekolah gitu. Pas saya ikutin yang terakhir kali, malah saya ditinggal. Saya ngambil tisu ini buat saya. Ada berapa kali Mpok Nori sempat di sini dan Iya. saya sempat ke rumah Mpok Nori. Dia itu orang yang luar biasa. Dan benar-benar luar biasa. Kalau Anda tidak kenal Mpok Nori secara dekat ya, Mpok Nori itu nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Diminta apa, nggak pernah capek, nggak pernah komplain. Nggak pernah ada rasa itu sama sekali ya. Iya, benar. Dan kita kehilangan seorang seniman yang benar-benar seniman sekarang. Kehilangan seniman yang nggak akan ada gantinya lagi. Iya. Kalau ini ada pesan nggak? Enggak, kalau masalah curhat keluarga, emang dia selalu sama saya. Biar ada anaknya juga. Lagi udah lama, emang kan anaknya yang pertama tuh yang mas saya kan sakit stroke. Dia ngomong gini, Ros, ayo, manggil saya, ayo. Manggil kayak itu mah cucu gitu. Yo, urusin emak, katanya kalau misalnya umur Maji nggak ada, katanya malu rawatin, katanya gitu. Kan saya marah, Maji apa-apaan sih, saya kata gitu. Itu lama tuh, ada bangsa 2 bulan, 3 bulanan dah, tapi saya belum saya pindah ke situ. Maji apa-apaan sih Maji, saya kata gitu. Namanya orang tua mah, kita anak ya, tetap saya urusin, saya gituin. Iya, kata dia gitu. Mbak Ros, maaf saya potong. Mbak Ros ini kan cucu ya? Iya. Cucu. Ini sayang sekali ya Mpok Nori gitu. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Bener. Kalau Seperti apa kemana-mana sih Mpok Nori itu? ya dia kalau kata saya emang kayak nenek luar biasa dah gitu, nggak ada dah bener. Saya merasa gimana ya, kayaknya memperhatiin banget. Pernah ngomong begini Mas Dedi, Ros obatin Ma Aji, katanya Ma Aji masih pengen hidup, kata dia gitu. Tuh yang nggak terlupakan sama saya, masih pengen hidup katanya, masih ntar kalau maju udah nggak ada lu masih apa, begitu ngomongnya. Nah, bener gak sih Mpok Nori itu benar-benar kerja keras dan semuanya juga Bener, buat keluarga itu bener. Untuk keluarga, untuk itu anak benar, cucu. buat keluarga, Iya. untuk anak cucu.
luar biasa emang nenek saya. Dan nggak pernah komplain? Nggak pernah ngerasa lelah gitu, capek gitu, enggak. Malah kalau syuting, semangatan dia sama saya yang nganterin. Ntar Maji masih gini hari, udah ntar macet, ntar apa katanya gitu. Kalau kita udah sampai mah kata enak. Malah saya yang diomelin sama dia. Pengennya nepatin waktu kalau dia gitu. Kalau kita kan maksudnya kalau nunggu di studio Ya, lama-lama capek, tapi dia nggak mau. Dia pengennya sebelum mulai dia harus sudah ada. Itu kalau kalau Ponori kerja gitu ya, kan uang yang didapat itu buat apa biasanya Ponori? Ya, Kan kita- usianya, maksud saya usia udah 84 tahun ya. Iya. Kita tahu bahwa tinggal tidak lama juga pasti usia Iya. segitu. Tapi uang itu yang dikumpulkan oleh Ponori itu buat apa? Jadi dia dikumpulin juga tuh sisa-sisanya. Misalnya dapat syuting nih, bagi saya, supir. Nah itu yang di rumah juga dibagi-bagi, Semuanya. bagi anak semuanya yang ada di rumah. Apalagi kalau cucunya datang ada nih, pasti kebagian. Dan buat dianya? Cucu. Ya tuh sisanya aja buat dia. Ada sisa berapa juga, udah diterima. Jadi Yang penting anak cucu punya duit. intinya Ponori kerja itu semua uangnya untuk bagi-bagi Iya, keluarga. bener. Jangankan keluarga gitu ya, anak cucu. Sedangkan tetangga nih kalau lagi dia pulang syuting bawa duit, itu juga dapat bagian, biar sedikit. Luar biasa loh. Iya, bener. Apa yang belum kesampaian dari Ponori? Yang sampean ada 2. Niatnya emang saya mau diajak umroh. Kemarin kan saya udah diajak berdua umroh lagi tahun baru. Terus dia mau pergi lagi, mau ngajak anak cucunya berlima. Saya mau berangkat rencana habis Lebaran. Belum kesampaian, Belum tersampai. Terus kan dia mau bangun rumah, tanah udah ada. Mau bangun rumah tuh saya mau dibikinin sama dia, mau dideketin gitu sama Maji, anak cucunya mau disatuin. Maaf Poros, Mbak Ros. Anak yang lain, cucu yang lain itu kerjanya apa sekarang? Ya macam-macam. Macam-macam. Iya. Tapi tinggal di rumah sama dengan Ponori, tidak? Enggak. Tidak. Jauh. Dia di rumah tadinya saya lagi belum ke situ dia sendiri. Sama adik saya ini. Walaupun bontot. anak cucu sudah kerja pun, Ponori masih suka ngasih. Masih iya. Apalagi kalau misalnya dia dapat penghargaan apa, kumpulin, dibagi. Nih si ini dibagi rata. Berarti semua sayang dong. Iya sayang mah cucu semua dia. Cucu, cicit, dibagi. Begitu kehilangan gimana mereka semua? Ya, saya nggak bisa ngomong dah kalau kehilangan. Kalau sekarang mungkin saya belum begitu kerasa ya. Orang di rumah kan masih banyak Orang. family, iya. Nggak tahu deh nantinya. Itu juga kemarin adik saya pesenin. Jangan ditinggalin dulu, saya kata gitu. Saya bukan iseng orang tua ya, masih keinget dia gitu. Waktu dia sakit kita namanya mandiin, ngapain gitu. Mandiin juga. Iya, saya dilap. Kalau misalnya lagi panas dingin kan gitu kan nggak mandi nggak enak. Saya lap, saya balur badannya supaya Terus? mandi. Pada saat itu kan Ponori mungkin pada saat meninggal udah nggak bisa bicara ya. Iya, nggak mesen apa-apa emang. Ini pertanyaan yang selalu saya tanya. Kalau seandainya Ponori masih bisa dengar Mbak Ros sekarang ngomong, mau pesan apa ke Ponori? Enggak, saya hanya cuma meminta maaf. Kalau saya punya salah, terus ada satu yang pas hari Jumat, hari Kamis itu jam 4 dia minta pecak ikan apa sih namanya tuh? Tawes. Minta ikan itu saya belum laksanain. Saya nyesel sekali itu benar. Kata dia gini, ya pecakin ikan tawes katanya, kata Nah, dia belum gitu. sempat. Ya belum, ikan tawes susah nyarinya saya. Nggak dapet. Mau ngomong apa kalau Ponori dengar? Alhamdulillah besok mudah-mudahan pas menuju hari saya laksanain, saya cariin. Saya kirimin dari doa, itu aja. Saya rasa yang kehilangan bukan hanya Baros dan keluarga, tapi saya rasa satu Indonesia pun kehilangan orang yang luar biasa, tidak ada duanya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
tadi di belakang lihat ceritanya Mas Dedi ngobrol turut berduka cita ya. Iya, terima kasih. Tapi aku sempat beberapa kali nonton Ponori hadir di Hitam Putih. Wow. Dong, kalau Luar saya biasa pribadi ya. gini, kalau saya pribadi ada beberapa artis ya yang saya nggak menyebut artis, saya menyebut seniman yang meninggal dan itu kena banget di hati saya gitu. Salah satunya Ponori yang. Salah satunya sangat berkesan. Ponori, Haji Jojon pada saat Oh, iya. itu, ya. Itu luar biasa gitu. Begitu meninggal, saya sempat diam begitu ngeliat kabarnya. Aduh, ya, kehilangan banget. Kalau kemarin pada saat Olga Saputra meninggal, ceritanya berbeda karena ketika Olga meninggal itu, Olga itu sudah hampir 1 tahun sakit gitu, dinyatakan sakit ya. Jadi ketika meninggal, ya oke kita kehilangan, tapi saya merasa bahwa ya sudahlah, maksudnya lebih baik mungkin karena itu sudah jalan yang terbaik ya. jalan yang terbaik, tersiksa sudah cukup sakit lama sekali itu. Nah kalau Ponori ini kan yang percaya apa tidak, Ponori itu punya jadwal untuk untuk di Hitam Putih gitu loh. Seharusnya. Iya, kita lagi mau ngundang beliau gitu dan tiba-tiba ketika saya diberikan kabar udah tidak ada, saya apa diam dulu ketika ngebacanya. Saya sempat 2 kali dicium sama Pak Nori. Ya mungkin kalau tidak bisa mengundang Ponori yang seharusnya saat-saat ini, Mas Dedi mungkin sama pemirsa di rumah bisa mengenang Ponori masa-masa waktu di Hitam Waktu Putih. di Hitam Putih ya. Ini adalah Om Dedi kenapa matanya berkaca-kaca? saya keluar air mata ini jujur aja gitu. Nanti kemarin-main nggak keluar air mata, kalau sekarang saya keluar air mata karena memang luar biasa. Saya ingat banget waktu itu Mbak Ros ingat ini kejadian yang lucu banget pada saat ada di rumahnya Ponori. Jadi dia itu dapat piala gitu. Dia itu dapat piala. Pialanya tuh dipajang di lemari lah gitu ya. Dia tuh ngomong gitu, Mas Ded, ini piala saya ini ya. Piala saya ini udah lama banget. Ini piala pertama yang saya dapat. Ini berharga banget pialanya. Itu piala udah lama banget. Saya belum lahir tuh piala udah ada. Wah, kok kasih lihat kamera ya, Pak? Iya. Saya ambil dong tuh piala dong. Copot semua berantakan, pecah ke bawah. Wah. Terus? Ya Gak bisa disusun lagi? Ya saya susun seadanya sih. Kayaknya sampai sekarang pialanya masih mengok gitu di rumah. Iya, masih emang belum Belum dibenerin ya. Berarti Om Dedi salah satu orang yang harus minta maaf Iya, sama saya udah Ponori ya mudah-mudahan nggak kayaknya ya. dikutuk pada saat itu. Tapi ya memang komedian. Lihat ya, komedian yang luar biasa loh. Bayangkan susah loh untuk menjadi komedian seperti itu, dibercandain ya kan, dikatain, tapi jokesnya ngalir terus gitu, and it's very very difficult itu. Dan saya di studio ini ada anak angkat dan cucu dari Mpok Nori yang ada di penonton. Kalau Hermawan, mana Hermawan? Pak Hermawan, ya, cucu ya? Iya, adik saya. Oh, adik ya? Iya, adik saya. Saya coba mau nanya satu pertanyaan. Ada mikrofonnya? Ada WHM-nya? Oh, pakai, oke. Nenek seperti apa? Itu aja. Ya, nenek udah luar biasa dah. Yang nggak ada duanya kalau dibandingkan yang lain. Saya ngikutin nenek dari tahun '94. Pas nenek saya punya kendaraan, saya mulai ngikutin. Siang malam panas hujan saya anterin. Gak ada yang bisa dilupakan buat nenek. Dan saya ada Pak Hermawan nih, anak angkatnya. Saya nggak tahu ini maksudnya Pak Edi. Iya. Gimana ceritanya bisa jadi anak angkat Pak Nori itu, gimana ceritanya Mas Edi? Jadi kalaunya Aji sama saya tuh ya seperti kemarin. Mas Edi, Anda dibilang anak angkatnya Pak Nori. Iya. Ya, saya mau tanya sama Anda, sesayang apa Anda sama Pak Nori? Kenapa Bang Dedi? Sesayang apa Anda sama Pak Nori? Sayang apa? Anda sesayang apa dengan Pak Nori? Oh kalau
Nyai Nori ya seperti orang tua saya sendiri. Berarti kemarin Anda kehilangan sekali dong? Sangat-sangat kehilangan, bukan kehilangan, sangat-sangat kehilangan sekali. Gitu, karena saya pikir seorang seniman Betawi sepertinya Haji Nori itu udah nggak ada lagi. Dia contoh yang paling kecil aja gitu. Kadang-kadang kalau misal habis main, sekarang kan hari ini kita main nih, pagi-pagi itu Nya Aji nerima bayaran dari tuan rumah misalnya, itu semua anggota kayak main dadu, dikasih segini, nggak diambil dulu, oh masih ada duit, dikasih lagi, tambahin lagi, misalnya ini nih, oh masih ada lagi, dikasih. Jadi anak-anak tuh dia transparan banget. Jadi sama anak-anak nggak istilahnya ini gue panggilan segini buat gue segini, lu anak-anak gue bayar segini, enggak. Gitu. Nah, terus yang kedua kalau memang kita ada acara di panggung misalnya, kan biasanya kalau seni-seni lain itu saweran, sebutnya saweran. Saweran itu biasanya dikuasai oleh pimpinan. Kalau Nya enggak. Saweran itu dikuasai sama personil semua, mau dapat itu 10 juta, 5 juta, berapa juta semuanya untuk personil dibagi-bagi. Dibaginya malah enggak. Berarti Itulah memang orang yang luar biasa ya. Iya Bang Dedi. Itulah yang artinya saya rasa untuk seniman Betawi nggak ada lah. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya untuk Haji Nori. Terima kasih banyak Mas Edi. Iya. Saya akan mengundang ini adalah, mungkin saya bisa bilang sahabat juga ya. Langsung aja, ini adalah Mpok Omas dan Om Lukman. Maafin dia. Iya. Maafin Mak Aji ya. Ini cucunya gue juga sampai emaknya kan. Nah, iya nih sama-sama. Mungkin saya nanya sama Pak Omas dulu deh. Gimana Pak Omas? Kehilangan nih Pak Nori udah. Iya, sesepuh kita, guru kita, orang tua kita. Kayaknya gimana ya, saya mau nanya sama siapa lagi, udah gak ada orang yang lebih tua lagi. Maksudnya yang ditua-tuain, yang tempat saya tukar pikiran, curhat segala macem. Ya terutama buat kesenian Betawi gitu. Tapi memang sehebat apa sih Pak Nori? Wih, dia paling hebat. Dari seninya, dari kerja kerasnya. Ya ini cucu-cucunya semua, yang nanggung kan dia semua. Dari Lenong seger lagi gitu. Ya itulah dia begitu. Hampir rata-rata sih bapak saya juga begitu, emak saya, Nasir, Bokir. Ya itulah begitu. Saya juga nggak ngerti. Kalau Pak Omas kenal Pak Nori udah lama tuh? Dari kecil saya. Dari kecil? Kehilangan nggak? Wah kehilangan banget. Sebab dia kan bapak saya udah nggak ada, emak saya nggak ada. Dulu ada Bokir udah nggak ada. Ada Nasir nggak ada. Nah terakhir kan dia. Buat tanya-tanyaan, buat bagaimana nih Mak kelanjutannya gimana, sering tukar pikiran, sering ngobrol, sering bercanda. Ya kagak ada dia, walaupun istilahnya dia udah tua tapi kan dia pengalamannya banyak. Jadi kita nggali ke dia gitu, apalagi mengenai seni, dia nomor 1. Karena dia pokoknya wanti-wanti dia bilang, jangan tinggalin seni, majuin, terusin gua kalau kagak ada gitu. Karena saya kira mau kemana sih, kagak ada. Ya iya kan gua ngomong kayak gitu, gua kena tua gitu. Kalau ngomong kayak gitu dia, tapi kan pengennya dia jangan pergi dulu gitu. Nah, kalau kita ngeliat fotonya ya, semangatnya tinggi. Dan memang Ponori udah dari muda ya, masih Dulu berkarir ya, kan dia lagi mudanya ngikut grup saya, Babah, bapak saya, Nasir, Bokir, semua tuh ditarik sama bapak saya semua. Dia emang jalanin dari panggung ke panggung, ya pokoknya jadi zaman dulu dah. Dia tuh kayak orang laki. Kalau dulu kan nggak ada sepeda, nggak ada, apalagi motor, mobil udah langka. Tuh tau yang perabotan topeng tuh dia pikul tuh nggak? oh ya? Pikul dia. Mana hujan, kagak pakai, iya sendal mau udah jarang dipakai dah.
lewat sawah. Kalau main nih jauh, dan misalnya dari Cibubur ke Pasar Minggu, ya itu jalan. Semua di jalan, semua. Dan dia mikul. Kalau kagak ada tukang pikul, dia mikul. Hebatnya dia begitu tuh. Jadi dia bilang, dia mah separuh laki nih orang dia tadi. Kata bapak saya. Tapi dia mah semangat terus. Yang penting kita, ayo jalanin bareng gitu. Makanya saya kadang-kadang ceritain bapak saya, mana sih yang nori-nori? Oh itu, jadi gitu. Oh iya ngaji ini gitu. Jadi saya udah tahu ceritanya dia begini-begini, bapak saya gitu. Boleh katanya lu tulah tuh semangatnya katanya gitu. Nggak pernah ngerasa itu Sama kurung batang. Sama kurung batang. Tapi dia kalau ngebanyol, tahu nggak? Jadi pocong mulu. Pernah dikerjain sama Baji Bokir. Dia dandan, pocong kan keluarnya jam berapa gitu ya. Udah dandan, udah rapi. Dia senderan deket gerobak. Ketiduran. Ketiduran. Ya ampun, kagak dikeluarin sampai pagi. Itu dandanannya gimana? Aduh, katanya, Nyak, kapan keluarnya? Lah, lah kok ini udah tutup, udah habis? Lah ini gua bagaimana? Ya ampun, rasa si Bokir brengsek katanya gitu. Ya ampun, dia kagak keluar, rapihin lagi. Wah, ini aki-aki resek banget. Ya nggak apa-apa. Nggak, gue mah tapi besok gue kagak mau lagi nih. Gitu. Tapi saya dan teman-teman secara pribadi tuh nggak bisa nari Betawi kayak gitu-gitu. Karena kalau seniman Betawi asli Lenong itu ya bisa nari, bisa nyanyi lagu Betawi, benar ya nggak apa Mas ya. Jadi kalau saya sendiri sih memang kalau untuk Lenong itu sendiri, pada saat saya Lenong bocah, memang saya justru nggak ketemu Ponori gitu. Malah saya belakangan ketemu, pas sudah gedenya saya benar-benar pernah gabung dalam sebuah acara gitu dan melihat beliau. Dan gimana Ponori itu? Ponori, kalau kita bilang seniman itu banyak, yang lucu banyak, yang pintar banyak. Tapi yang bertanggung jawab itu sedikit. Dan salah satunya adalah Ponori. Dia adalah seniman yang bertanggung jawab, Mas Dedi. Karena menurut saya gini, walaupun di balik kesulitan dia dalam membaca skrip, beliau tetap berusaha. Ketika baru datang pun beliau langsung bertanya, nanti saya ngapain? Iya, jadi apa saya? Gitu. Jadi apa saya gitu? Sangat bertanggung jawab gitu. Dan kemudian kalau kita mungkin anak-anak yang masih junior itu banyak melecehkannya, istilahnya banyak cueknya gitu. Kalau beliau enggak. Sampai detik kemarin saya bekerja di acara Trans 7 Lenong Rempong pun saya terakhir ketemu beliau tetap datang ya on time. Jadi dia mikir, gue jadi apaan nih? Jadi apaan? Ntar gue bagaimana Neng? Gitu dia. Karena emang kendalanya kan nggak bisa baca. Ya, jadi betul. Dia pengennya dijelasin aja dah gitu. Gue jadi apaan? Dipikirkan benar-benar berarti ya. Benar-benar bertanggung jawab, profesional. Saya juga, ya itu tadi makanya saya juga banyak sekali memori dengan Ponori ya. Saya ada foto yang mau saya kasih lihat sih. Saya dengan Ponori. Ini foto pada saat itu kalau nggak salah saya ada, saya naik. Ini foto tuh. Dan itu saya sengaja pada saat break saya selfie, saya bilang, Pok, cium saya dong, saya mau selfie sama Ponori. Itu sekali pertama, dan yang kedua pada saat saya di rumah Ponori saya ngomong juga gitu, Pok, cium saya dong, saya mau foto sama Ponori gitu. Ada dua kali foto Ponori cium saya pada saat itu. Itu ada di handphone saya sampai sekarang, makanya saya kasih itu. Ada foto juga saya dicium Pak Omas, tapi saya hapus pada saat itu. Walaupun masih dihapus tapi masih tersisa dong pasti kan ya. Rasanya masih tersisa. Rasa itu masih ada. Masih ada. Rasa itu masih ada di sini ya. Apa, Pok? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya. Soalnya kalau kagak, gue nyimbun-bunannya doang. Kita lanjut lagi, saya hati jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Ya. Katanya nih ya, tapi saya senang loh hari ini loh, saya senang loh karena bintang tamu saya ini pada saat diundang ya kayak Pak Omas gitu ya, oke gitu ya.
Di sini yang diberikan bukan kesedihan Ponori meninggal. Tapi di sini yang diberikan adalah gimana hebatnya Ponori pada saat semasa hidupnya, ya kan? Itu luar biasa loh. Kita Karena beliau tuh orang yang semangatnya tuh nggak pernah habis kita lihat. And that's what we remember basicnya kan. Iya. Itu yang kita ingat gitu dan ini dia makanya saya mau membenarkan sesuatu itu. Saya membenarkan sesuatu. Pernah dengar pepatah? Saya akan ngulang lagi sih nanti di ending anyway. Pernah dengar pepatah orang baik matinya cepat? Iya. Pernah dengar? Iya. Maksudnya apa itu? Yes. Orang baik matinya cepat tuh maksudnya apa? Kata-kata orang baik matinya cepat itu banyak yang salah sangka. Orang baik matinya cepat itu bukan umur. Orang baik meninggalnya cepat. Proses meninggalnya cepat. Nggak ada sakitnya, nggak ada sengsaranya, nggak ada apanya. Seperti Ponori. Sakit, masuk rumah sakit, selesai. Itu benar-benar luar biasa gitu. Nah, katanya suka pesen dodol sama Ponori kalau lebaran. Iya. Beneran? Aku pesennya ke Pak Ras ya, Pak. Kalau enggak langsung ke Emak. Karena sempat juga aku ke rumah Emak Nori waktu itu main aja gitu, iseng lihat sanggarnya gitu. Jadi memang apa sih ya, nggak tahu. Saya tertarik aja gitu ngelihat Mak Nori gitu. Beliau tuh orang yang different banget lah, beda banget sama yang lain-lain, seniman-seniman yang lain, saya ngeliatnya gitu. Apalagi sudah dituakan, nah begitu semangatnya luar biasa. Saya pernah ditawarin juga, yaitu ada dodol gitu, ada dodol, Mak ada dodol noh katanya gitu. Oh iya Mak, ya udah boleh. Nah, saya pesen waktu itu cuman berapa, tapi nggak taunya enak banget. Lalu apa juga enak kayaknya? Oh, enggak serius. Ini saya nggak bohong ya, serius. Bukan cuma saya ngomong enak banget, tapi suatu hari saya pernah kasih ke teman saya dan suka semua. Jadi begitu kapan lagi, minta lagi dong Ki. Entar soalnya bikinnya nggak setiap hari, aku bilang gitu kan. Lebaran doang. Biasanya lebaran doang, tapi Itu sekarang bikin udah siapa? sering. Ayo, yang bikin siapa itu? Jadi dia yang punya dodol itu bergabung sama Maji. Ada anak laki yang bikin orang laki. Tapi memang makanan. Tapi terkenalnya jadi dodol Mak Nori. Dodol Mak Karena Nori. kita di lingkungan teman-teman semuanya taunya itu dodol Mak Tapi Nori. makanan Ponori itu enak loh. Saya waktu ke rumahnya. Makan apa? Saya makan waktu ke rumahnya ke Ponori makan ya, ikan peda. Waktu itu masak ikan peda dan sebagainya kan. Itu memang enak-enak beneran. Dan tadi bener gitu kalau Ponori itu dimanapun mau melakukan apapun bisa ya. Bisa ya. Saya tuh punya video rangkaian ketika Ponori ada di OVJ dan ngapain komedinya semuanya bisa. Total ya kan total. Mas Didi, beliau itu walaupun sudah tua tapi tetap update pada saat bekerja, pada saat apa ya tadi ya syuting ya tetap update. Dia bisa tiba-tiba berkata saya ceweknya Aliando gitu kan. Dia tahu apa yang perkembangan zaman yang terjadi. Artinya tidak mengalami kepikunan sama sekali ya? Enggak, dia enggak pikun. Enggak kan? Enggak pikun. Karena basicnya ngerti loh, kan susah ya maksudnya. Tahu yang sekarang sedang berkembang apa dia keluarkan. Iya gitu. susah gitu kan, ngajarin orang tua hal baru aja susah gitu. Ini bener-bener gak pikun sama sekali dan ngerti gitu loh. Kan suka ketemu nih ya gitu gini, Mak kenal nggak yang ini gitu. Itu sama Mas emang. Itu yang lagi ngetren sekarang. Mak ingetin ya si Anu. Kita Willy gitu ya. Jadi dia ingetin gitu. Jadinya yang lagi ngetren ini anak mudanya yang begini-begini. Jangan ketinggalan, ingetin ya Mak. Iya inget ya. Emang dia modalnya dari muda sampai tua ya itu. Modalnya inget gitu. Sama Tila juga begitu sama. Ya karena mungkin kerja terus ya kalau nggak ada kerjaan di rumah jadi akhirnya orang pikun capek kan nggak ngapa-ngapain kan. Iya dia pokoknya dia terus terang dia pokoknya kalau dibilangin cepet ngertinya. Iya. Ini Ponori ini punya sanggar Norai. Iya. Sanggar tari Norai. Yang jalanin sekarang siapa akhirnya? Ya emang dari dulu kan saya sama adik saya yang jalanin. Adik saya gurunya, saya hanya ngurus-ngurus. Berarti masih terus berjalan. Masih. Ya? Kalau Bu Mas tahu awalnya berdiri ini? Ya kalau awalnya saya nggak tahu ya, sebab kan baru-baru aja ya tahun 2012 tahun 2007 ya udah lama gitu. Kita kan jarang segrup, maksudnya kadang-kadang kalau dia lagi main, oh Mas, ini ngapain? Agak nggak ngapain mah apa? Bantuinnya ya, ngapain?
main lenong, mau ngapain? Kata dia gitu. Iya, di mana? Gitu, di mana gitu. Ya udah ntar, insya Allah saya datang gitu. Gitu saya gitu aja selalu gitu kalau dia nelpon. Jadi mending ngomong, Neng ngapain Neng? Mau punya acara gitu. Gimana? Kata saya gitu. Di Cilengsi, ya udah. Lu datang ya, ya gitu aja, tetep. Jadi zamannya dulu kayak gitu ya udah gitu aja. Jadi nggak berubah. Makanya dia tuh udah nganggap sama saya kayak anaknya sendiri gitu. Emang disangkanya emang masih saudara. Emang kalau orang Betawi kayak gitu sebab dia turun temurun gitu. Tadi aku nanya gitu, makanya aku bilang sebenarnya Po Mas ada saudaraan nggak sama Po Nori gitu. Enggak, kalau sama pemain-pemain lenong lainnya enggak, cuman ini yang diceritain. Ternyata memang kalau orang Betawi itu kedekatannya luar biasa. Udah seperti orang tua aja. Ingat tahu nama satu-satu tuh pada tahu semua biasanya kan. Oke, kita lanjut lagi saya satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, saya punya pertanyaan terakhir lah untuk mungkin lebih ke Po Mas kali, lebih ke Po Mas. Setelah meninggalnya Po Nori gitu ya kan, budaya lenong Betawi ini harus dipertahankan. Dan kita tahu banget bahwa anak-anak muda sekarang jarang banget yang mau belajar lenong Betawi gitu. Bukan hanya lenong Betawi, cultural Indonesia yang ancient cultural tuh anak-anak udah nggak pernah ada yang mau belajar. Gimana sekarang mempertahankan itu? Dan itu titipan Po Nori loh. Nah makanya gitu. Dan mungkin salah satu orang yang bertanggung jawab semua. Po Mas gitu. Titipan semua. Tapi jangan saya doang, banyak yang lain. Ya kita yang pasti harus berjuang lagi dan emang ya harus nerusin. Sebab apa? Ntar anak cucu kita nggak tahu, nggak kenal kan gitu. Yang pasti kan kita harusnya bekerja sama, terutama ya buat seniman-seniman Betawi yang lainnya gitu. Nggak harus saya juga kan perlu dukungan gitu. Yang lebih pengalaman lagi pasti masih ada yang lebih ada daerah-daerah wetan seperti topeng-topeng lenong-lenong yang daerah wetan masih ada gitu. Makanya cuman kan yang legendnya yang paling ini kan Nya Aji, terusnya Mbak Nasir, Mbak Bokir gitu. Ya saya juga rada repot juga sih sebenarnya. Cuman yang penting kita minta bantuan aja buat terutama ya paling sekarang tinggal Bolot, Malih ya. Terus siapa lagi? Tona. Ya yang sempat yang orang tahu yang sekitar Burhan, itu aja lah. Kalau Burhan kan lebih di bawah saya, maksudnya semua juga usianya apanya kan gitu kan. Masih ada sih, Nirin masih ada, alhamdulillah. Nirin Kumbul walaupun udah jarang tapi dia udah mulai sakit-sakitan juga. Oh, gitu. Perempuannya berarti Po Mas aja? Po Mas aja. Ada Tona. Oh iya. Tona, Mariati, Munaro ada gitu. Dan sebenarnya Mas Dedi kalau lenong sendiri itu sih sebenarnya sampai sekarang masih ada ya masih. Di daerah Setu Babakan di tempat-tempat lain masih banyak. Masih ada. Cuma memang kurang diangkat oleh media, Mas Dedi. Sebenarnya pertunjukan-pertunjukan itu masih ada di sekitaran lingkungan Betawi gitu ya. Itu tiap minggu Neng tiap minggu di Setu Babakan. Jadi mungkin ini adalah tugas bersama ya. Iya. Itu dari pemerintah, dari stasiun TV, dari kita semua untuk mengangkat hal itu dan menghargai hal itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya udah hadir di sini dan saya hanya ingin menyampaikan satu hal saja. Po Nori ini orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pada saat jadi kita tuh punya grup di Hitam Putih itu kita punya grup ya, grup di chatting gitu. Dan pada saat meninggalnya Po Nori itu di grup saya rame sekali. Rame sekali yang isinya itu adalah kru dari Hitam Putih gitu, dari eksekutif produser, kreatif semuanya lah. Dan itu membicarakan tentang aduh Po Nori meninggal, ya ampun gue inget banget pada saat gini blablabla. Jadi mereka itu sayang banget sama Po Nori. Jadi Po Nori itu luar biasa bukan hanya di mata teman-teman, bukan hanya di mata artis-artis, tapi luar biasa di mata-mata semua orang yang bekerja di semua stasiun TV. Semua orang yang bekerja di stasiun TV termasuk semua orang-orang yang di belakang layar, semuanya. Dia adalah karakter yang sangat amat disayangi sama semua orang. Saya menutup dengan sebuah pertanyaan gitu. Ada anak kecil nanya sama ibunya, bertanya, kenapa sih orang-orang hebat itu harus meninggal? Intinya dia nanya, why great people have to die? Dan ibunya bilang begini, kalau kamu jalan di taman dan kamu ngambil bunga apa yang diambil? Yang paling bagus. Yang paling bagus. So why great people have to die? Well, because if you're in the gardens and you pick a flower, which flower do you pick? The most beautiful one.
Saya Deddy Corbuzier Niktagina, inilah Hitam Putih.